Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membantu saya untuk bersama-sama membangun channel ini biar bermanfaat untuk banyak orang. Baik, sekarang kita sudah berada di part 3 soal kompetensi teknis guru, yaitu khususnya pedagogi. Insyaallah kita akan perbanyak soalnya nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar bersama ya. Baik, kita langsung saja masuk ke soal. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri ya. Baik, kita coba masuk ke pembahasan. Ini ada beberapa jenis penilaian. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Kemudian penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian bentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir ya. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat, yang perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian, saling percaya antara peserta didik, antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik dan peserta didik, penilaian proses dan hasil. Kemudian jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari.
Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, penilaian tertulis mensuplai jawaban isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Penilaian tertulis yang termasuk dalam model penilaian otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Konstruksional atau pertanyaan harus jelas dan tegas, dan bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek yang akan dinilai. Kemudian langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Ini penilaian proyek ya. Dia menghasilkan karya ya. Kita kalau proyek ingat saja dia menghasilkan karya. Kinerja itu berhubungan dengan kinestetik ya. Atau assessment, ini. Kemudian portofolio itu merangkum catatan rangkuman ya, seperti rangkuman pembelajaran. Kemudian jurnal penilaian diri. Oke, semua sudah ada di sini, sudah saya bacakan. Saya harap dipahami ya Bapak Ibu. Nomor selanjutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Ini masih menyangkut penilaian ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu masih terbayang, baru saja kita bahas.
Ini penilaian kinerja, tidak perlu saya bacakan lagi ya, sudah ada. Penilaian kerja sering disebut penilaian untuk unjuk kerja ya. Ini berupa checklist atau catatan anekdot skala penilaian ya. Ini penilaian proyek, portofolio, ada juga jurnal. Ini juga penilaian diri. Kemudian penilaian antar teman. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah menjalankan K13 itu tahu betul apa itu penilaian antar teman ya. Oke, jadi jawabannya ada di option A ya. Nah, mungkin yang baru Bapak Ibu lihat itu ada pertanyaan terbuka ya. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta dia membaca materi pelajaran kemudian merespon pertanyaan terbuka. Nah, penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik mengambil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuan. Oke, ini dia. Berupa checklist ya. Ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengelola perbedaan pendapat ya, diskusi kelompok berupa checklist. Ini persis dengan penilaian kinerja ya. Ini mengukur status kemampuan belajar ya. Kemudian dia juga menggunakan checklist. Oke. Kira paham ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Oke, soal ini saya pikir agak mudah bagi yang memang mengajar ya. Kalau yang tidak mengajar itu agak susah karena ilmu itu memang harus diasah terus agar tajam ya. Baik, kita langsung ke pembahasan ini. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik. Assessment as learning, pendidik, assessment for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung melalui penilaian harian, pengamatan harian, maupun setelah beberapa kali program pembelajaran, penilaian tengah semester, atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester ya. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, ketuntasan belajar minimal KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM. Perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan. Berarti ini ada di option ya. Berarti ini termasuk. Bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM, yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Jadi di sini juga sudah dibahas mengenai acuan ya setelah
Ditahu hasilnya akan dijadikan acuan untuk memperbaiki program pembelajaran baik itu guru maupun siswa. Berarti tinggal satu yang kita cari. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir beserta keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Oke. Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remediasi. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal ini yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Ya, jadi kita sudah dapat ya. Pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. Jadi jawaban yang benar ada di option D ya. Ini menyusun laporan hasil ini. Nah, ini mengadministrasikan hasil penilaian ya. Ini yang tidak ada yang kita penjelasan yang kita baca tadi. Pembahasan yang kita baca. Di sini ada tapi laporan itu sebagai fungsi administrasi ya, bukan dia yang melakukan pengadministrasian. Oke, kita lanjut. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut harusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu: A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ya, jadi ini ada sebuah kasus ya. Kasus di mana guru menyusun sebuah soal ya, di mana belum dipelajari siswa ya. Ingin menyusun soal tapi belum dipelajari siswa. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ya, analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi interpretasi atau multi tafsir,
serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kemudian, hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian, pengecoh homogen dan berfungsi. Selanjutnya, kelebihan tes bentuk objektif. Lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau representatif. Tingkat validasi isi relatif tinggi, kemudian proses koreksi dengan penyempurnaan mudah dan objektif. Kemudian tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian informasi hasil tes dapat lebih cepat. Tingkat reliabilitasnya tinggi ya. Memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Kelemahan tes objektif. Tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Kemudian peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Memungkinkan terjadinya kecurangan, saling menyontek, mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya, sehingga mengurangi waktu ujian. Salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi jawaban yang benar itu ada di option A ya, yaitu soal harus sesuai dengan indikator ya. Baik, kita lanjut nomor selanjutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, benar salah true false, pilihan ganda multiple choice, menjodohkan matching, jawaban bebas completion test ya. Diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan oleh guru dengan tujuan siswa ya. Oke. Kita ke pembahasan. Oke. Jadi jawaban yang benar itu ada di option A ya, daftar cek atau checklist. Itu termasuk mendemonstrasikan ya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai, ini penilaian lagi ya, penilaian unjuk kerja atau performance assessments ya, diminta untuk mendemonstrasikan ya, performance. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Jadi mungkin itu saja yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi soal-soal lainnya, termasuk soal-soal kompetensi lain. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar lebih bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.